Salve fratres, ada satu pertanyaan penting. Mengapa kita masuk ke akar persoalannya? Welcome back into the jungle of Protestantism. Akar masalah, kenapa mereka terus menyerang gereja Katolik? 500 tahun tidak berhenti protes kepada gereja Katolik, bukan? Siapa yang belum move on sebenarnya? Luka batin reformasi, mengapa mereka tak bisa berhenti menyerang gereja Katolik? Mengapa sebagian Protestan seperti Patrick Smith dalam video-videonya terus-terus menyerang gereja Katolik tanpa menyerang gereja Katolik? Menyerang gereja Katolik tanpa menyerang gereja Katolik, kau paham maksudnya? Bahkan ketika topiknya bukan tentang Katolik, mereka tetap membawa paus, Vatikan, dogma Maria atau sakramen, patung, apalah, Patrice Allegro lah. Sekarang Patrice Allegro lagi. Jawabannya sederhana dan mendalam. Karena gereja Katolik adalah rumah yang mereka tinggalkan, tetapi tidak pernah bisa mereka lupakan. So sad, nostalgia you. Poin yang pertama ada akar historis. Mereka ini lahir dari perlawanan. Protestantisme tidak lahir karena ilham positif, tapi karena penolakan. Penolakan terhadap otoritas paus, sakramen, dan tradisi apostolik. Akarnya adalah protes, bukan konstruksi. Maka wajar jika DNA spiritual mereka menuntut agar Katolik terus menjadi sasaran. Bila Katolik benar, maka eksistensi mereka goyah. Karena itu, menyerang Katolik adalah cara untuk mempertahankan identitas mereka. Yang kedua, akar epistemologis. Ketakutan akan kebenaran yang berwibawa. Mereka takut pada satu hal, otoritas kebenaran yang tidak bisa mereka kendalikan. Gereja Katolik menyatakan, inilah kebenaran dari Allah, bukan hasil voting. Tapi bagi mereka, kebenaran harus bisa dirundingkan, bisa ditafsirkan sendiri. Maka ketika Katolik hadir dengan konsili ekumenis, magisterium yang stabil, ajek, dan tradisi apostolik yang berkesinambungan, mereka merasa terancam. Karena itu, daripada bertobat dan kembali ke rumah, mereka lebih memilih membakar rumah itu dari luar dengan olok-olok dan retorika murahan. Kemudian akar filosofisnya tidak mampu membela doktrin sendiri. Ya. Perhatikan, si pembicara Patrick Smith tidak mampu menjelaskan apa itu gereja, apa itu iman yang sah, apa itu ortodoksi. Semua dikaburkan dengan analogi rumah, dapur, dan kompleks perumahan. Kenapa? Karena ia tidak tahu bahwa jika dia menjawab dengan jujur, sola scriptura akan runtuh. Karena tanpa magisterium, siapa yang menentukan tafsir yang benar? Jika semua sah asal mengakui Yesus, lalu bagaimana dengan saksi Yehova, Advent, atau Unitarian, Bishop Joshua Teo mereka yang juga mengaku Yesus, atau terakhir di layar teologi yang mengaku Yesus tapi menolak keilahiannya? Kalau tidak perlu paus, lalu siapa penjaga ajaran ketika muncul penyimpangan? Ketika tak bisa menjawab, mereka menyerah. Kemudian ada akar psikologis, luka dari otoritas yang ditolak. Banyak penyerang Katolik tidak sadar bahwa mereka lawan bukan sekedar ajaran paus, tapi simbol otoritas ilahi yang menuntut ketaatan. Penting. Dalam batin mereka ingin jadi gereja sendiri, nabi sendiri, paus sendiri. Maka gereja Katolik yang terus mengajarkan bahwa iman bukan hasil pribadi tapi warisan suci yang dijaga adalah ancaman eksistensial bagi setiap Protestan anti Katolik. Seperti anak yang kabur dari rumah, mereka tidak bisa tenang sebelum rumah itu dianggap hancur juga. Tapi rumah ini tidak hancur. Petrus tetap hidup. Gereja tetap satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kebenaran tidak perlu membela diri. Gereja Katolik tidak dibangun di atas kemarahan, tetapi di atas batu karang. Karena itu, ia tetap kokoh meski dihantam badai retorika dari mereka yang tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang iman mereka sendiri. Mereka menyerang karena mereka tidak bisa membuktikan. Mereka menertawakan karena mereka tidak bisa menjelaskan. Mereka mengolok karena mereka tidak sanggup mengalahkan. Dan kita tahu, hanya yang pernah terluka oleh kebenaranlah yang berani terus menyerangnya. Follow for more into the jungle of Protestantism.